Halo penonton YouTube Top Comment ID, selamat datang di Top Comment ID Channel. Sebagai negara seumur jagung, militer Timor Leste relatif jarang disinggung di media massa. Padahal sejak merdeka dari pendudukan Indonesia di tahun 1999, militer negara seluas 19.410 km itu telah banyak bersolek meski tak signifikan. Sebagai informasi, tentara di Timor Leste menurut catatan Alfred Francisco pada tahun 2015 terdiri atas dua kategori, yakni FFDTL dan FNTL. FFDTL adalah kepanjangan dari Forces de Defensa de Timor Leste. Tentara ini bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan negara dari segala ancaman, baik laut maupun darat. FFDTL berada di garis terdepan dan menjadi tulang punggung pertahanan negara ini. Sementara FFNTL atau Polisi Nasional de Timor Leste lebih mengkhususkan dirinya di dalam negeri, yakni menjaga keamanan antar kota, menjaga ketentraman penduduk sipil dan menjadi polisi domestik. Pembentukan militer di Timor Leste sendiri diwarnai pertentangan. FFDTL misalnya, ia dibentuk dari Gerakan Pembebasan Nasional Tentara dikenal sebagai Valintil atau Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Timor Timur. Selama periode sebelum 1999, sejumlah pemimpin Timor Timur termasuk Presiden saat itu José Ramos Horta mengusulkan agar negara tak perlu memiliki militer. Namun kekerasan meluas seiring referendum kemerdekaan pada tahun 1999. Akhirnya Valintil pun putar badan, meski menuai kritik, militer dengan kekuatan ribuan personil pun segera dibentuk. Masih dari sumber serupa, Valintil secara resmi menjadi FFDTL pada 1 Februari 2001. Adapun 650 anggota pertama dari FFDTL dipilih dari 1.736 pelamar mantan Valintil dan mulai berlatih pada 29 Maret tahun yang sama. FFDTL Batalion 1 didirikan pada tanggal 29 Juni 2001 dan mencapai kekuatan penuh di tanggal 1 Desember. Sebagian besar anggota batalion berasal dari provinsi-provinsi bagian Timur Leste. Adapun Batalion 2 didirikan pada tahun 2002 dari kader. Merujuk data di Global Firepower, nama Timor Leste tidak terpampang di sana. Hal ini bisa jadi indikasi militer negara kecil ini bahkan tidak masuk hitungan. Karena lemahnya militer Timor Leste itu pula, konon Timor Leste pernah berkeinginan untuk memboyong beberapa TNI kita sebagai pelatih mereka. Memang jika dibandingkan dengan militer Indonesia, militer Timor Leste memang kalah telak. Jika Timor Leste hanya punya 2 satuan, tentara tanah air punya berbagai macam satuan, tulis CIA Factbook. Sementara dari sisi kelengkapan alutsista dan postur anggaran, Timor Leste juga tak menunjukkan prestasi yang terbilang menggembirakan. Menurut data worldbank.org 2012, anggaran pertahanan Timor Leste didapat dari hasil 3 ekspor terbesarnya, yakni minyak, gas, dan kopi. Ini masih ditambah dengan hasil pajak perusahaan asing yang berinvestasi di Timor Leste. Jika di total jumlah anggaran pertahanan Timor Leste hanya mencapai 26,6 juta US dollar saja. Karena kewenangan yang tak jelas, tumpang tindih peran kerap menyandra dua militer Timor Leste tersebut. Masalah FFDTL memuncak pada 2006, ketika itu hampir setengah pasukan diberhentikan dan diikuti dengan aksi protes atas diskriminasi dan kondisi yang buruk. Pemecatan berkontribusi terhadap keruntuhan secara umum baik dari FFDTL dan PNTL. Cerita krisis militer di negara ini bermula dari pertikaian dua tentara di jalanan kota Dili. Krisis April sampai Juni 2006 ini menyebabkan hancurnya kedua institusi tersebut dan kembali diambil alihnya masalah keamanan oleh pasukan internasional. Krisis tersebut yang menyebabkan runtuhnya angkatan kepolisian dipicu oleh adanya pemecatan hampir separuh jumlah anggota ketentaraan. Mengutip International Crisis Group, kepolisian PBB dan pasukan penjaga perdamaian di bawah pimpinan Australia berhasil menjaga keamanan dalam situasi yang walaupun belum sampai mengarah ke pertikaian berdarah, tapi tetap belum menentu.
Untuk berhasil mereformasi bidang keamanan, pemerintah yang baru harus bisa memastikan prosesnya secara menyeluruh. Hal ini bisa dicapai dengan cara berunding dengan banyak pihak dan menghindari godaan untuk membuat keputusan secara otoriter. Sebuah pendekatan yang sistematik dan menyeluruh seperti yang direkomendasikan oleh Badan Keamanan PBB harusnya didasarkan pada analisis nyata dari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dalam bidang keamanan dan pelaksanaan hukum, kecuali ada komitmen dari semua pihak untuk menjalankan reformasi tersebut. Masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur kemungkinannya akan tetap sulit diselesaikan dan angkatan-angkatan bersenjata akan terus terpengaruh suasana politik dan mudah berubah haluan. Permasalahan yang ada cukup rumit. Pelaksana Dewan PBB dan pemerintah Timor Leste baik yang dahulu maupun sekarang sama-sama tidak cukup berusaha membangun persetujuan umum di tingkat nasional mengenai apa yang dibutuhkan dalam pengawasan keamanan atau jenis-jenis angkatan bersenjata yang bagaimana yang diperlukan. Tidak ada kebijakan keamanan nasional dan ada kesenjangan yang berarti dalam wilayah hukum di bidang keamanan. Kepolisian dianggap berstatus rendah dan mendapat campur tangan dari segi politik secara berlebihan. Sebaliknya, menurut media yang sama, tentara pun masih dianggap berjasa karena kepahlawanan mereka dalam melawan kependudukan Indonesia. Akan tetapi sekarang mereka masih belum menemukan peran baru dan disibukkan oleh persaingan antar daerah timur dan barat. Kurang ada transparansi dan keteraturan dalam penetapan pengawasan politik. Begitu juga dengan pemeriksaan di tingkat parlementer dan pengadilan menyangkut kedua angkatan. Pemerintah yang baru berkuasa pada Agustus 2007 memiliki kesempatan untuk menjalankan reformasi dalam bidang keamanan secara bersungguh-sungguh dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah mengalami konflik. Akan tetapi uluran tangan dari dunia internasional bukannya tidak akan berhenti. Sudah ada tanda-tanda kejenuhan dari negara donor sehingga reformasi perlu dilaksanakan dengan cepat.